Jika Zain kembali suatu hari nanti, mungkin akan ada tindak lanjut dengan Roma. Justru karena inilah Anton memiliki sikap yang agak menyanjung Roma. Ketika Roma melihat Anton, dia menyapanya dengan dingin dan hangat, "Halo, pelayan Sucipto." Anton tersenyum dan berkata dengan tergesa-gesa, "Roma, kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun." Dia mengangguk, "Ya, sudah beberapa tahun." Anton tersenyum dan berkata, "Aku bahkan tidak menyangka kamu akan keluar dari gunung kali ini." "Benar-benar kejutan," Lukas di samping berkata dengan ringan. "Anton, tolong lapor ke Tuan Sucipto setelahmu kembali. Keluarga Hermawan tidak bisa bekerja sama dengan keluarga Sucipto kali ini. Tolong minta Tuan Sucipto untuk memaafkan kami." Anton mendengar ini dan bertanya dengan tercengang, "Tuan Tua, apa maksudmu bicara seperti?" "Konvoi bas akan segera datang." Lukas menyerahkan cek 1 triliun yuan kepada Anton, dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku telah mengatakan dengan sangat jelas. Keluarga Hermawan tidak dapat bekerja sama dengan keluarga Sucipto kali ini. Dengan kata lain, kami tidak akan pergi bersamamu hari ini. Jadi, tolong kembalikan uang ini kepada Tuan Tua." Anton tiba-tiba menjadi cemas, dan berseru, "Hai orang tua, kamu tidak bisa membuat kesalahan. Izinkan aku bertanya kepadaku, bagaimana kamu bisa tiba-tiba berubah pikiran ketika pengaturan telah dibuat?" Pada saat ini, putra tertua Lukas, Thomas, juga menggerutu, "Ayah, pengurus rumah tangga Sucipto benar. Keluarga Hermawan kami selalu menepati janji kami, dan kami tidak pernah mengingkari janji, apalagi berbalik kali ini." Lukas berkata dengan dingin, "Thomas, kamu tidak perlu mencoba membujukku di sini. Aku telah memutuskan, dan aku tidak akan pernah mengubahnya." Setelah itu, dia melihat ke arah Anton, mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Tuan Anton, tunggu mobilnya datang sebentar. Tolong, aku akan menyusahkanmu untuk kembali dengan mobil itu sendiri. Ayahku itu akan tetap di sini. Aku sangat menyesal." Hati Anton berdebar kencang saat melihat sikap tegas Lukas. Dia tidak tahu mengapa lelaki tua Lukas tiba-tiba berubah pikiran, dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa mendekati Sucipto tua ketika dia kembali. "Bapak, kamu masih belum puas dengan uang? Tidak masalah, jika kamu kurang puas, kamu bisa langsung menanyakannya. Tuan kami berkata bahwa 2 triliun hanyalah harga niat, namun, jika Tuan Hermawan tidak puas dengan tawaran tersebut, dia masih dapat meningkatkannya hingga 3 triliun di masa mendatang. Bagaimana menurutmu?" Thomas di samping hampir gila ketika dia mendengar 3 triliun. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan konsep 3 triliun. Jadi dia hanya bisa berkata di dalam hatinya bahwa dia bisa secara langsung melipat gandakan ilusi asli dari 2 triliun setengahnya. Rumah mewah di seluruh dunia dapat ditingkatkan menjadi rumah yang lebih besar, dan kapal pesiar mewah juga dapat ditingkatkan. Setengah harga jet pribadi harus setengah harga. Thomas menatap ayahnya dengan mata merah, berkata, "Ayah, apa yang masih kamu ragukan? Ini 3 triliun, Lukas Hermawan berteriak dingin. "Bahkan jika 30 triliun, aku menolak." Anton tercengang. Awalnya, diasumsikan bahwa jika Lukas tidak senang dengan 3 triliun kutipan, dia akan meningkatkannya sedikit. Namun, tampaknya tidak ada lagi kebutuhan untuk menaikkan. Dia mengangguk berat dan berkata, "Oke, baik. Bagaimana kondisimu?" Saat wajahnya menjadi gelap. Lagi pula, dia menunjuk ke Lukas, mengatupkan giginya, dan berkata, "Dia, orang tua, bersulang untuk tidak makan atau minum anggur yang enak. Aku akan menuliskan catatan ini untuk tuannya terlebih dahulu. Jika Tuan Sucipto kembali ke semula dan menguntungkan di masa depan, maka mereka bisa mendapatkan 1000 kali lebih baik dari ini. Jika kamu ingin mengingatnya," kata Lukas tegas, "aku, Lukas, tidak pernah takut pada apapun." Dia menepuk meja setelah berbicara dan berkata dengan dingin, "Ayo pergi. Biarkan aku mengantarmu."
Tidak dibutuhkan, mengertakkan gigi Anton dan berseru, aku akan pergi sendiri. Dia menatap Lukas dengan masam saat dia selesai berbicara dan berjalan keluar dari ruang makan tanpa menoleh ke belakang. Ayah, kamu gila? Kami tidak bisa menghina keluarga Sucipto, seru Thomas, menghentakkan kaki dengan gugup. Aku adalah kepala keluarga Hermawan, dan aku akan menanggung semua konsekuensinya, kata Lukas dengan dingin. Thomas menyadari dia tidak bisa meyakinkan ayahnya, jadi dia berbalik dan mengejar Anton. Anton datang keluar rumah keluarga Hermawan dengan marah, dan konvoi beberapa bus dan truk baru saja lewat. Anton melangkah maju begitu mobil di depannya berhenti dan berkata kepada pengemudi, hanya aku, pergi ke bandara. Thomas bergegas ke depan mobil, bersandar di kusen pintu, dan berkata kepada Anton di atas, pelayan Sucipto, tenanglah. Bisakah kamu berkata seperti itu? Anton bertanya, memelototi Thomas, aku lebih marah. Keluarga Hermawanmu sekarang bisa mengatasinya. Ayo lihat pelayan Sucipto, dengarkan aku, ayahku tua dan keras kepala, beri aku waktu, dan aku akan meyakinkan dia. Aku pasti akan memberikan tanggapan yang memuaskan. Petik 2. Seru Thomas buru-buru. Ayolah, Tom, apa karakter orang tuamu? Aku tahu betul bahwa jika kamu dapat meyakinkannya, kamu akan menjadi patriark dari keluarga Hermawan, bukan dia. Dia masih berusia 80-an, dan menolak untuk memberikannya kepadamu berarti dia tidak mempercayai kemampuanmu. Jika dia tidak mempercayaimu, bagaimana dia akan mendengarkan bujukanmu? Kata Anton meremehkan. Kata-kata Anton membuat Thomas tersipu. Kata-kata Anton bukannya tanpa alasan, meskipun dia sengaja menyebarkan perselisihan. Lukas belum meneruskan peran pemimpin kepada Thomas karena dia tidak mempercayai kekuatannya, dan terlebih lagi tekadnya. Untuk waktu yang lama, Thomas mengkritik hal ini. Dia tahu dia akan menjadi pangeran jika dia dipindahkan ke zaman kuno, tetapi kaisar mana yang turun tahta sampai dia berusia 80-an? Bukankah sudah jelas bahwa pangeran harus dipaksa memberontak? Alhasil, hatinya meledak dengan amarah saat mendengar kata-kata Anton. Pelayan Sucipto, kamu benar, aku tidak bisa meyakinkan ayahku, katanya dengan dingin tak lama kemudian. Thomas berbalik dan berseru, aku masih bisa meyakinkan diriku untuk menggerakkan kakiku sendiri. Mata Anton membelalak ketika dia menyadari ini, dan dia berseru, Tom, apa maksudmu dengan ini? Ini sangat mudah, seru Thomas. Ayahku tidak mau bekerja sama dengan keluarga Sucipto, tetapi aku bersedia. Kultivasiku adalah yang kedua setelah lelaki tua di keluarga Hermawan, dan aku memiliki 2 putra dan sekumpulan orang yang bersedia mengikutiku. Selama Tuan Sucipto bisa memandang rendah kita, aku bersedia membawa mereka dan kembali kepada Tuan Sucipto. Anton sangat gembira. Tuan tua Hermawan dia terlalu keras kepala, sulit untuk meyakinkan dia untuk berubah pikiran. Dia diam-diam berkata, tapi Thomas ini tampaknya bersungguh-sungguh. Jika dia benar-benar memiliki pengikut dan dapat membawa mereka ke Bandung, melayani tuan tua, maka misiku kali ini bukanlah kegagalan total. Dia langsung mengubah suasana hatinya, menyeringai, dan berkata kepada Thomas, haha, Tom, ayo, masuk. Dia mengambil inisiatif setelah berbicara untuk mengulurkan tangannya dan menarik Thomas. Di rumah keluarga Hermawan pada saat itu, Lukas telah memberitahu seluruh keluarga bahwa kerjasama keluarga Sucipto akan sepenuhnya berakhir. Keluarga Hermawan, yang memutuskan untuk berangkat pagi-pagi ke Bandung, tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Lukas Hermawan membawa Roma ke aula leluhur, yang terletak di makam leluhur keluarga Hermawan, setelah mengumumkan berita tersebut. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.